Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah keluarga pada minggu hari ini akan diisi dengan sosialisasi ibadah new normal untuk menghadapi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tetapi akan berjalan seperti biasa. Ada pujian, doa, dan persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan kita berdoa. Tuhan Sang Maha Kasih, kami kembali menghadap kepadamu. Kami akan mengawali ibadah keluarga kami pada hari ini, dan ibadah kami pada hari ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita memuliakan nama Tuhan, memakai Kidung Jemaat 457 ayat yang pertama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Majelis Jemaat Jatiwaringin melalui pelayan harian Majelis Jemaat sudah membentuk gugus tugas ibadah selama pandemi COVID-19. Susunan gugus tugas Pokja COVID-19 adalah sebagai berikut. Penanggung jawab Pendeta Agus Budi Kristanto, Ketua Penatua Imam Subekti, Sekretaris Penatua Daniel Dwi Cahyono, Koordinator Sarana dan Prasarana Penatua Priyono dan Diaken Sugianto, Tenaga Kesehatan Diaken Amelia, Saudari Pipin, Saudari Cornelia Yesi, Koordinator Penataan Ibadah Penatua Marwiyadi, Koordinator Wilayah Pagu Penatua Marwito, Koordinator Cinta Kasih Penatua Suwarno. Tim gugus tugas telah mengadakan rapat dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan. Di antaranya adalah yang pertama, menata persiapan ibadah di gereja di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, sudah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini, pemerintahan Desa Sukoharjo, Polsek Pagu yang sekaligus membawai wilayah Kayen Kidul, dan Puskesmas Kayen Kidul. Yang ketiga, sambil menunggu kepastian hasil koordinasi dengan pihak pemerintah, tim gugus tugas COVID-19 GKJW Jatiwaringin telah menyusun panduan beribadah minggu yang akan dibacakan oleh Penatua Marwiyadi. Dipersilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan sosialisasi mempersiapkan masa new normal GKJW Jemaat Jatiwaringin, izinkan saya membacakan ada 3 panduan teknis, yaitu yang pertama panduan teknis peribadahan Minggu Dewasa, yang kedua panduan teknis ibadah Minggu anak-anak, dan yang ketiga panduan teknis ibadah keluarga. Selengkapnya sebagai berikut. Panduan teknis peribadahan
Minggu Dewasa. Yang pertama, ibadah dilakukan 2 kali, yaitu pukul 6 pagi dan pukul 18 sore atau jam 6 sore dengan pembagian sebagai berikut. Poin A, minggu pertama yaitu jam 6 pagi yang beribadah adalah kelompok Jatiwringin Barat dan kelompok Sukoharjo. Sedangkan pukul 6 sore yang beribadah adalah kelompok Jatiwringin Timur, kelompok Poharjo dan kelompok Sidorawuh. Poin B, minggu berikutnya, minggu yang kedua, pukul 6 pagi yang beribadah adalah kelompok Jatiwringin Timur, kelompok Poharjo dan kelompok Sidorawuh. Sedangkan jam 6 sore yang beribadah adalah kelompok Jatiwringin Barat dan kelompok Sukoharjo. Demikian dan seterusnya secara bergantian. Dimohon warga mematuhi jam ibadah sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing. Mohon diingat, tim tidak segan-segan untuk menyuruh pulang apabila ada warga yang beribadah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poin C, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kelebihan kapasitas tempat ibadah. Poin yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, memastikan kondisi warga dalam keadaan benar-benar sehat. Warga yang mengalami batuk, pilek, hipertensi, influenza, atau gangguan pernapasan dan demam dimohon untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing dengan panduan dari gereja. Poin yang ketiga, setiap akan dan setelah peribadahan dilakukan sterilisasi atau penyemprotan gedung gereja. Hal ini akan memakan waktu cukup lama karena setelah disemprot minimal 15 menit akan dilakukan pengepelan dan pengelapan kursi serta piranti-piranti ibadah. Karena itulah ibadah dilakukan dengan jarak yang agak panjang. Poin keempat, warga jemaat yang beribadah wajib memakai masker atau masker dan face shield atau tameng wajah. Dengan ketentuan, yang wajib adalah memakai masker. Jika ingin memakai face shield atau tameng wajah, maka tetap menggunakan masker. Masker yang utama tetap dipakai. Berikutnya, jika ada warga yang sengaja atau lupa tidak memakai masker, mohon maaf, tim akan menyuruh Bapak, Ibu, Saudara untuk pulang memakai masker. Yang kelima, warga jemaat dimohon datang lebih awal untuk melaksanakan protokol new normal dengan urutan sebagai berikut. A. Bagi yang membawa kendaraan bermotor, mohon untuk kendaraannya ditata sesuai dengan jarak yang sudah ditata oleh tim. Nanti akan ada petugas parkir yang mengarahkan Bapak, Ibu, dan Saudara. B. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 1 menit. Setelah itu mengambil tisu secukupnya dan membuang tisu di tempat yang sudah disediakan. C. Bagi warga jemaat yang sudah sepuh dan membutuhkan pertolongan, barangkali perlu dibantu naik tangga teras menuju kursi perlu bantuan, akan dibantu oleh petugas yang memakai APD. D. Warga jemaat akan diterima oleh terima tamu
dan nama warga akan dicatat di buku hadir ibadah. Dan ini tidak boleh mencatat sendiri. Pengukuran suhu dengan termogan. Semua yang hadir mengikuti ibadah akan diukur suhunya dengan termogan. Dan apabila suhu badan di atas 37,5 derajat Celcius, maka warga dipersilakan pulang untuk memeriksakan diri. Persembahan mohon disiapkan dari rumah. Uang dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan oleh jemaat di pintu masuk. Jadi tidak ada persembahan kantong. Warga dalam menempati tempat duduk akan diarahkan oleh petugas. Mohon warga untuk tertib dan yang datang lebih awal untuk menempati tempat duduk paling depan dan begitu seterusnya. Warga jemaat dilarang duduk di kursi yang ada tanda silang. Warga jemaat tidak perlu bernyanyi dengan suara yang keras karena semua nyanyian akan dilakukan secara dominan oleh pandu puji atau song leader. Berikutnya poin C, selama menjelang, berlangsung sampai berakhirnya ibadah, tidak ada aktivitas kontak fisik, baik itu bersalaman, berpelukan, cium pipi, dan sebagainya, sesama warga maupun warga dengan pelayan. Setelah ibadah selesai, tidak ada jabat tangan dengan pelayan dan majelis jemaat. Keluar dari gereja diharapkan tetap menjaga jarak melalui 3 pintu, yaitu pintu depan, samping kanan, dan samping kiri. Dimohon warga jemaat keluar melalui pintu yang terdekat dari tempat duduk dan ini akan diarahkan oleh majelis jemaat. Setelah menuju tempat parkir dan warga dimohon untuk segera pulang. Poin yang ke-6, durasi ibadah akan dibuat sesingkat-singkatnya. Diusahakan maksimal 1 jam sudah selesai. Itu panduan teknis peribadahan Minggu Dewasa. Bagian yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah panduan teknis ibadah Minggu Anak, yaitu yang berumur kurang dari 15 tahun. Ada 5 poin. Poin yang pertama, KPAR bersama dengan pamong anak remaja menata pengelompokan warga anak di masing-masing kelompok. 2. KPAR bersama pamong anak menata penyediaan sarana, video dan lain sebagainya dari Majelis Agung untuk sarana ibadah anak-anak. 3. KPAR bersama pamong anak remaja menata teknis pengumpulan persembahan ibadah Minggu anak-anak. 4. KPAR bersama pamong menata tempat ibadah, mencari rumah warga yang luas agar bisa dilakukan jaga jarak. 5. Gereja akan menyediakan hand sanitizer dan keperluan lainnya jika memang diperlukan. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, panduan teknis ibadah keluarga. Ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Poin yang pertama, ibadah keluarga tetap menggunakan sarana video seperti masa sebelum new normal. Kedua, konsep ibadah menggunakan video tetap dipertahankan karena dirasa tidak memungkinkan bagi setiap warga jemaat atau tuan rumah untuk melakukan syarat-syarat protokol
kesehatan. Yang ketiga, tim multimedia dan pelayan tetap menyediakan sarana video untuk keperluan ibadah keluarga. Demikian 3 panduan ibadah dalam rangka sosialisasi mempersiapkan masa new normal GKJW Jemaat Jatiringin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Penatua Marwiyadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, masa new normal bukan berarti situasi sama dengan aman. Masa new normal adalah masa di mana kita diutus benar-benar bijaksana, sadar diri, dan sadar sesama. Tidak perlu terlalu ketakutan secara berlebihan. Namun di sisi lain juga jangan terlalu sembrono. Melakukan hal-hal yang sewajarnya, tetapi mematuhi protokol pemerintah sebagai bentuk cinta kita kepada diri dan sesama. Majelis Jemaat sampai hari ini belum memastikan waktu kapan
akan beribadah di gereja. Panduan yang sudah dibacakan oleh Penatua Marwiyadi tadi adalah panduan jika beribadah di gereja benar-benar sudah diperbolehkan. Untuk mempersiapkan hal itu, maka warga jemaat dimohon untuk menata hati, menata pikiran, juga menata semua hal yang diperlukan dalam menghadapi ibadah di tengah pandemi tersebut. Jika warga jemaat ada usulan, ada pertanyaan, bisa menghubungi di nomor di bawah ini. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sosialisasi persiapan ibadah di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Nama Tuhan memakai kidung jemaat 289, bersamaan dengan itu kita mengumpulkan persembahan. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala nikmat berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hingga saat ini kami bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah. Di tengah-tengah peribadahan keluarga kami pada hari ini, kami menyerahkan seluruh warga jemaat yang saat ini sedang membangun ibadah. Tuhan, kami pasrahkan kepada mereka satu persatu. Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau berkati segala pergumulan hidup mereka. Engkau tambahkan mereka berkat kesehatan, kekuatan, penghiburan di tengah-tengah keadaan dunia, bangsa, dan sekitar kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh majelis pasamuan yang sudah Tuhan pilih. Kami pasrahkan mereka juga ya Tuhan kepada Tuhan, seluruh pelayan-pelayan yang terlibat di dalam gereja-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semuanya untuk bisa melaksanakan tugas kewajiban kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Menyerahkan juga warga jemaat yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Warga jemaat yang menghadapi pergumulan hidup, kiranya Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa buat tim gugus tugas COVID-19 yang sudah dibentuk oleh gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu dalam menjalankan tugas kewajiban mereka, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Engkau beri kebijaksanaan, pemikiran yang jernih, sehingga apa yang dilakukan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan dan demi kebaikan warga jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ampuni segala dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan yang Maha Pengampun berkenan untuk mengampuni semua dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan menyucikan dan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ibadah keluarga pada hari ini yang diisi dengan sosialisasi, persiapan ibadah konvensional di tengah-tengah COVID-19. Kiranya Tuhan tetap memberikan kita kesehatan sehingga kita semuanya tetap bisa beribadah dengan penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati.